Baik, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Pur. Nanti saya juga akan masuk, cuma kalau harus masuk ke dalam diskusi. Terima kasih. Kalau boleh kalau silakan. Terima kasih. Soalnya judul hari ini kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Diskusi visi dan prakarsa perubahan di lingkungan SD Negeri Beruang 1. Adapun tujuan diskusi hari ini yaitu yang pertama, melalui diskusi diharapkan kita mampu menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian dapat menilai kesesuaian visi dengan impian dan cita-cita murid. Kemudian yang ketiga, dapat menentukan program yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Nah, ini adalah tujuannya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya akan saya putarkan sebuah video. Silakan Bapak Ibu mengamati. Kemudian kira-kira pesan apa yang dapat kita petik dari video terkait dengan visi sekolah. Tapi sebenarnya dalam video tadi ada pesan yang bisa kita petik, yang bisa kita kaitkan dengan visi dan visi di sekolah kita. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang memberi tanggapan. Monggo. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik kemudian dan saya hormati, di sini setelah kita melihat sebelum cerita dari film, ya, di sini yang ada keterkaitan dengan visi kita ya Pak ya. Sebenarnya memang visi kita itu memiliki cita-cita yang begitu tinggi. Dengan cita-cita yang begitu tinggi itu kadang-kadang berbeda. Nah, kendala-kendala itu sekuat tenaga mungkin kalau kita lihat seperti itu tadi memang luar biasa Pak, luar biasa panjenengan untuk memberikan gambaran-gambaran itu tuh untuk mencari refleksi itu luar biasa itu. Jadi untuk keterkaitan dengan visi kita memiliki visi yang begitu tinggi cita kita supaya siswa-siswa yang lingkungan sekitar kita berhasil dengan maksimal. Tetapi untuk keberhasilan di sini otomatis penuh dengan rintangan-rintangan yang harus kita hadapi bersama. Walaupun sampai setinggi mungkin akhirnya jatuh, kita bangun lagi. Itulah visi kita. Kita tetap untuk menuju ke visi dan kita kondisikan. Sekian kiranya. Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang sangat tinggi dari film tadi. Dia sudah mempunyai beberapa alat tetapi tidak bisa digunakan sehingga dia harus berinovasi. Ketika alat tersebut tidak bisa digunakan, maka kita harus berinovasi lagi. Inovasi. Terima kasih khusus, luar biasa sekali. Kayaknya Bu Mbak mau ngomong ini kayaknya. Dari kamu tuh dari. Terima kasih atas waktunya. Dari video yang sudah ditampilkan, kalau saya itu menyimpulkan begini. Sebut saja si Bernard mempunyai sebuah tujuan yaitu ice climbing atau memanjat es. Di situ yang tidak dilakukan oleh si Bernard itu adalah persiapan dan perlengkapan. Jelas kurang. Yang kedua, ketika memanjat dia itu hanya mempunyai semangat menggebu-gebu tanpa memperkirakan, dan tadi perlengkapan dan persiapan juga tidak ada. Akhirnya meskipun mencapai tujuan tapi gagal. Walaupun mencapai tujuan tapi tetap dikatakan gagal karena hancur. Seperti itu. Terima kasih. Sekali tepuk tangan untuk kita semua. Benar sekali apa yang dikatakan Bu Atina, khusus dan Bu Arifah. Ini sedikit menambahkan dari kita kesimpulan bahwa tadi benar untuk dia mempunyai visi yaitu ingin menuju puncak es, gitu Bapak Ibu. Nah, dalam perjalanannya menuju visi itu tentu dia menyiapkan alat-alat. Nah, tadi kita lihat benar menyiapkan alat saja sudah butuh perjuangan sampai jatuh tadi, ya kan Bapak Ibu? Ya, itu baru menyiapkan alat. Kemudian saat memanjat ternyata alatnya itu jatuh dan tidak bisa digunakan. Akhirnya dia memakai jarinya. Dia baru menyadari bahwa dirinya itu punya potensi dalam dirinya. Ya. Ketika kita kaitkan, sebenarnya kita itu mampu, kita punya potensi untuk menuju ke atas tadi, ke atas. Nah, padahal lebih mudah dia memakai potensinya diri sendiri itu. Nah, kemudian saat sudah mencapai puncak, ternyata kita lihat tadi videonya benar itu banyak tingkah ya Bapak Ibu. Nah, terlalu pede. Nah, sikapnya yang tidak baik itu terlihat congkak gitu. Kemudian mengakibatkan apa? Ketika terpecah akhirnya bisa jatuh juga. Ya. Itu kalau kita kaitkan visi, ternyata untuk menuju sebuah visi itu tidak mudah Bapak Ibu, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan apabila kita sudah mencapai itu pun kita harus istilahnya konsisten, tetap menjaga sikap, jangan sampai visi itu roboh kembali. Saya seperti itu. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Itu adalah kesimpulan dari video tadi. Apa yang Bapak Ibu katakan sudah sangat jelas sekali, sudah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Pengertian visi sekolah itu sendiri adalah suatu kalimat
kata yang memuat impian. Jadi di situ memuat impian kita, cita-cita, nilai masa depan dari satuan pendidikan atau sekolah. Tentunya impian itu tujuan kita ke anak, bermuara ke anak Bapak Ibu, sehingga dalam visi sekolah merupakan acuan dasar sekolah dalam melakukan kegiatan demi mencapai tujuan bersama. Jadi ini tujuannya bukan untuk kepala sekolah, untuk guru, tujuannya adalah untuk murid kita bersama. Muaranya ke situ. Jadi ini memang butuh kolaborasi antara kita bersama. Nah, visi itu ibarat bintang Bapak Ibu. Kalau zaman dahulu perahu itu menggunakan bintang untuk petunjuk arah. Kalau seandainya tidak ada bintang, mungkin dia akan tersesat. Begitupun juga dengan visi sekolah. Kita sudah mempunyai visi, sebuah gambaran. Jadi harus ada usaha untuk menuju ke situ. Kalau seandainya bintang sudah ada, tapi tidak ada tergerak kegiatan untuk mengayuh atau untuk mengarah ke situ, itu sama saja, percuma Bapak Ibu. Kita akan terombang-ambing di lautan lepas seperti itu. Visi sekolah harus berpihak pada murid dan mampu menuntun murid mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang disampaikan Pak Iko tadi, guru-guru merdeka. Ini pedomannya itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan pendidikan itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang pada intinya pedomannya itu adalah bermuara ke profil pelajar Pancasila. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa dimensinya ada 6 Bapak Ibu: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Mungkin kita kemarin sudah belajar sama mengikuti diklat daring, ada penjelasan tentang dimensi-dimensinya. Ini Bapak Ibu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Secara singkat garis besarnya ini peserta didik itu mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan sebagai bentuk religiusitas. Kemudian berkebinekaan global, yaitu peserta didik itu menjadi peserta didik yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai prestasi budaya luhur bangsa. Kemudian gotong royong, ya, ini juga penting Bapak Ibu karena berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan. Kemudian mandiri, mempunyai prakarsa atau pengembangan diri dan prestasi. Bernalar kritis, menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya hingga menghasilkan keputusan. Kemudian kreatif, yaitu peserta didik ini mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat. Kalimatnya ini luar biasa Bapak Ibu. Dalam kenyataannya memang sulit untuk kita capai. Tapi sebagai guru, tugas kita adalah menuntun peserta didik supaya memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai guru kita harus memahami 6 dimensi ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberikan teladan kepada murid-murid kita sehingga ada contoh nyata yang bisa anak lihat, yang bisa mereka terapkan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Visi yang mengutamakan kepentingan murid akan menjadi penunjuk arah bagi guru atau sekolah dalam menentukan program dan strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pasti visi itu kita punya gambaran impian, ingin seperti apa murid kita kelak, itu pasti. Ya Bapak Ibu, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan yaitu merangkai mimpi lewat kata-kata. Nanti akan saya berikan selembar kertas kalimat rumpang, silakan Bapak Ibu guru isi. Dan ini tidak ada yang salah Bapak Ibu, karena ini adalah impian Bapak Ibu terhadap siswa di masa depan. Monggo diisi, waktunya 10 menit cukup ya Bapak Ibu, atau
Sudah mungkin 5 menit sudah selesai. Ini diisi yang mimpi ya, monggo. Kita kaitkan saja dengan profil Kita Pancasila. memimpikan murid-murid yang survei Tidak ada mengajukan ke tadi ke 6 profil Pak, bukan ke 6 profil Pak, 6 namanya survei Pak. Jadi P5 ya Pak ya? yang P5 itu kan kalimatnya Bu. Oh betul. Profil ngajar. Oh gitu. Yang isinya ada 6 itu Itu tadi ya. Pak. Itu Bu. Iya. Terima. Iya. Saya kuasamu Pak. Nah, pasti itu. Satu 4 ini. Iya. Satu 4 ini mulai. Nah, apa namanya? Monggo kita memilih murid-murid yang bagaimana? Apakah yang kreatif, apakah yang mandiri? Mbok dengan gabung-gabung yang monggo punya ide lain, tapi mengacu ke profil kurang ajar. Tidak ada yang salah, makanya impiannya, karena impiannya podo berarti kan dijadikan satu visi. Satu menit lagi. Merangkai mimpi lewat kata-kata, melanjutkan tiap kalimat ya. Kalimat terumpang hingga menjadi satu kalimat atau satu paragraf utuh. Ini kayaknya ini sudah beberapa paragraf nih saya ini. Saya memiliki murid-murid yang saya didik menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berguna bagi sesama, bagi negara, dan bagi alam semesta. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah pribadi-pribadi yang baik yang akan terus berkembang sesuai dengan ajaran lingkungan dan masyarakat di mana ia tinggal. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan moral dan akhlak mulia. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa ada sebagian besar yang mampu mengimplementasikan amalan baik dan bersosial dengan baik, namun sebagian kecil butuh pembinaan yang ekstensif. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk dapat memberikan pengajaran yang baik dan berbudi pekerti sesuai dengan Pancasila. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami memiliki keterbatasan dan akan selalu berusaha lebih baik dalam mengajar. Ini yang agak rumpang itu yang ini Pak. Yang ini Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ariwan. Ternyata Pak super sekali ya Bapak Ibu. Kita tidaknya mulia sekali ya. Mungkin satu lagi. Benar mau? Oke. Terima kasih. Pada dasarnya hampir sama dengan Pak Arif. Untuk apa? Saya menginginkan murid-murid yang memiliki prestasi dan berakhlak mulia. Di sini gambaran kita adalah anak-anak pada zaman sekarang itu banyak sekali yang mungkin rasa hormat ataupun rasa sopan santunnya saya kira agak sedikit berkurang. Mungkin entah apa lah. Nah, tugas kita di sini
ini untuk tetap menunjukkan karakter itu sesuai dengan profil tadi, untuk menjadikan anak kita tetap berakhlak mulia, karena sekarang ini sudah sering berkurang ya Pak. Kalau zaman dulu itu kalau ketemu guru salim, mengucapkan salam, tapi sekarang ini banyak sekali mungkin anak-anak yang rasa-rasa itu sudah hilang, bahkan ketemu gurunya saja kadang tidak menyapa atau gimana, tidak mau dibok. Nah, di sini itu secara kedisisannya kita memimpikan secara pribadi dan mungkin juga guru-guru yang lain untuk anak-anak itu tetap mempunyai karakter di mana rasa sopan dan istilahnya itu rasa hormat kepada guru, orang tua itu perlu kita bedai seperti itu. Kiranya hanya itu. Mungkin. Terima kasih. Masih banyak. Terima kasih Bu Nur, super sekali Bu Nur. Bu Atina mungkin mau ingin berkenan membacakan mimpinya. Kalau mimpi saya itu cukup sederhana. Mungkin yang langsung kepada guru-guru bisa memberikan inovasi-inovasi kepada anak-anaknya. Mimpinya pun juga anak bisa mencerminkan sebagai pelajar Pancasila sesuai dengan apa yang panjenengan informasikan tadi. Itu tujuannya. Jadi inti saya itu semua berkembang yaitu siswa berkembang kepada pelajar Pancasila dan lain. Intinya itu kita mendorongnya. Terima kasih. Intinya itu. Terima kasih Bu Atina, terima kasih semuanya sudah membacakan mimpi. Oke. Jadi guru-guru itu pastinya memiliki mimpi yang mulia, angan-angan yang ingin kita terapkan kepada peserta didik kita. Okay? Ini adalah mimpi saya kemarin Bapak Ibu. Saya sudah mengisi mimpi merangkai kata ini Bang. Mungkin pakainya ini sama Bapak Ibu. Jadi saya memberikan murid-murid yang memiliki motivasi untuk selalu belajar, yang memiliki karakter yang mengimplementasikan profil pelajar Pancasila menjadi generasi yang inovatif dan berprestasi. Saya percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Di sekolah saya mengutamakan pengembangan potensi setiap anak dan pendidikan karakter serta pembelajaran yang berpihak kepada murid. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti serta mengembangkan potensi. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk dapat berkolaborasi dan menuntun membawa peserta didik menuju visi misi sekolah. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan potensi yang harus dikembangkan dan mampu mewujudkan generasi yang mampu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau tarik kesimpulan ini kita sama nih Bapak Ibu deh. Oke. Ya. Oke. Bapak Ibu, ini ada sebuah puisi karya Insinyur Soekarno. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkenan untuk membacakan puisi ini. Pak Arif? Ya mungkin kalau tidak semua bisa sekali dulu, satu bait dulu. Oh ini saja, satu bait ya. Mungkin sambil kita ngecek mungkin kita ada bakannya gitu Bapak Ibu. Ini segera lagi kan S2SM gitu. Ya satu bait ya. Oke. Saya awali dulu gitu. Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Wiyep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Wiyep itu, aku mendengar lagu sajak
Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi. Batang-batang padi yang menguning, menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Ternyata Bapak Ibu dulu di sini punya potensi ya Bapak Ibu. Sayang sekali kok kalau tidak dikembangkan, kalau tidak dikembangkan pada saat ini. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya ingin meminta tanggapan Bapak Ibu setelah mendengar puisi ini, perasaan Bapak Ibu bagaimana? Mungkin Bu Tika. Perasaan saya setelah mendengarkan puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno, hati saya bergetar. Ternyata Indonesia itu sangat kaya raya di luar yang sangat biasa. Terima kasih Bu Tika. Mungkin ada yang menambahkan? Sudah cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi puisi karya Soekarno ini ada maknanya Bapak Ibu. Ya, puisi Melihat Indonesia ini menunjukkan visi Presiden kita Soekarno untuk mewujudkan kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Tadi banyak sekali kekayaan. Nah, di sini dia menunjukkan visinya untuk sebagai wujud kesatuan. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Nah, dari sini kita belajar bahwa visi itu dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati. Nah, tadi semangat dan Bapak Ibu mendengar apalagi tadi yang disampaikan Bu Atina ya, bagus sekali Bu. Lain dari yang lain Bu. Nah, jadi kita merasa semangat Bapak Ibu. Jadi visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Itu tadi.
tadi puisi Soekarno. Sekarang kita beralih ke visi SD kita, SD tersayang kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan global, inovatif, berkarakter, peduli lingkungan, serta ramah anak. Setelah mendengar visi ini, Bapak Ibu guru merasa termotivasi tidak? Semangat tidak Bapak Ibu? Semangat Ibu. Karena ini impian kita bersama Bapak Ibu. Nah, kemarin saya juga mendapat tugas untuk membuat visi. Jadi visi ini juga saya istilahnya referensinya dari visi sekolah kita juga, yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat ini saya harapkan itu peserta didik itu memiliki motivasi dalam belajar, semangat dalam belajar sehingga terus mengembangkan dirinya. Okay. Berkarakter ini saya harapkan mampu mencapai profil pelajar Pancasila dan unggul di sini, unggul dalam prestasi dan budi pekerti juga Bapak Ibu. Nah, ini adalah visi saya. Kemudian coba kita sekarang menelaah Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid Bapak Ibu? Sudah. Oke, kita sepakati sudah Bapak Ibu? Oke, cukup. B5. Kemudian juga bermuara kepada murid. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Cukup Bapak Ibu? Mungkin ada yang punya masukan sekiranya apa? Tapi ini istilahnya tidak harus baku dipakai gitu. Karena visi itu kan bisa berubah Bapak Ibu. Oke, tidak ada gitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian sikap, perilaku dan visi. Coba kita amati, apakah sikap dan perilaku kepala sekolah, guru dan murid sudah mencerminkan sikap yang sesuai dengan visi sekolah kita? Jadi Bapak Ibu ada yang memberi tanggapan? Sikap yang sesuai dengan visi. Kita sudah punya visi. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah sikap kita sebagai warga sekolah itu sudah mencerminkan, sudah sesuai dengan visi kita? Bu Atina. Setelah kita melihat bersama tentang visi kita, di sini memang secara keseluruhan ada kekurangan sedikit, itu wajar. Nah, dengan kekurangan di sini, mari kita kondisikan sesuai kita untuk antara komunikasi guru dan siswa, mari kita tingkatkan. Yang mana di sini mari panjenengan semuanya bila datang di siswa apa datang di sekolahan, melewati siswa yang ada di sekitar itu, mari kita berjabat tangan. Saya mengharapkan seperti itu karena apa? Supaya antara rasa seorang guru dan murid itu seperti anak sendiri, menyatu seperti anak itu. Monggo kita kondisikan. Sudah saya mulai, kalau saya datang anak-anak saja salaman dari ujung saja salaman semua. Ternyata anak-anak itu memperhatikan. Kalau saya datang doblarian minta salaman. Di sini monggo untuk Bapak Ibu guru, untuk istilahnya rasa seperti anak sendiri di sekolahan, sebagai seorang ayah dengan anak, seorang ibu dengan anak, ini kita wujudkan dengan salaman. Yang kedua, dibiasakan seperti tadi saya mendengarkan Bu Sis bercerita, kalau ada anak yang diberi sesuatu langsung ditegur, ayo ucapan apa, terima kasih, begitu ya Bu Sis ya. Nah, dengan seperti itu kelas 1 sampai kelas 6 saya harapkan gurunya memang jadi guru itu memang cerewet, itu memang itu pasti dan harus kita tegur, ayo ucapan apa, terima kasih. Kalau kemudian masuk, ayo ucapan apa lagi. Setiap paling tidak diberikan tentang agama ini, kalian itu bila diberi
salam, yaitu sifatnya wajib menjawab. Dengan seperti itu anak-anak kalau beri salam semangat. Suatu kali kurang semangat, beri salam lagi. Nah kadang-kadang berarti kan seperti itu pada upacara. Kok kelihatannya salamnya tidak begitu ngeh. Lah saya ulangi lagi. Itu dari segi takwa pada Tuhan Yang Maha Esa kita ulas sebentar ya Pak ya. Itu sudah bagus di sekolah kami. Anak-anak pun juga sudah membacakan Asmaul Husna, kemudian juga berakhlak mulia. Anak selalu memberikan salam kepada gurunya. Paling tidak ini berakhlak mulia ini gurunya juga memberikan masukan-masukan. Kalau kalian itu sudah lulus, ini bersama yang lulus itu ya, terus jangan tidak menegur, kadang-kadang mau mentok-mentok. Terima kasih Bu Atina. Mungkin ada dari teman-teman Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Dan cukup. Oke. Bapak Ibu dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu. Jadi sikap dan perilaku kita ini sudah menunjukkan visi ya Bapak Ibu. Ya, ada yang sebagian, ada yang proses, ada yang perlu pengembangan ya Bapak Ibu. Apa yang disampaikan Bu Atina itu benar sekali. Maka Bapak Ibu kita melihat visi kita. Mari kita menuju visi kita, gerakan hati kita bersama-sama untuk melakukan sesuatu perubahan yang sudah ada, kita kembangkan lagi supaya bisa konsisten Bapak Ibu. Kemudian dalam mewujudkan visi diperlukan upaya nyata atau prakarsa perubahan ini. Jadi kita melihat visi, kita ada banyak sekali, ada yang perlu dikembangkan Bapak Ibu. Nah, jadi prakarsa perubahan ini adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong. Ini kata kuncinya, gotong royong. Tidak bisa satu guru. Ya. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid ini berbasis aset kekuatan yang sudah ada di tempat kita apa, ya, kita kuatkan, kita kembangkan. Nah, ditulis dalam bentuk kalimat dimulai dengan kata kerja, memanfaatkan kata frasa atau diksi yang kuat dalam rangkaian kalimatnya, nah, sehingga mudah dipahami maksud dan menstimulasi bayangan akan inisiatif yang harus dijalankan demi mewujudkannya. Ini Bapak Ibu, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi bersama? Tadi mungkin sudah ada kegiatan kita yang sudah mengacu visi kita. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mempunyai inisiatif perubahan yang ingin kita kembangkan di dimensi apa tadi kita. Monggo. Tadi mungkin kan kita melihat ya di prestasi kita ada tapi masih minim. Ini mungkin bisa kita katakan, atau karakter tadi kita bagaimana bisa menumbuhkan karakter, bisa ada apa Bapak Ibu, monggo. Kalau dari saya mungkin itu, kalau Bapak Ibu ingin mensepakati untuk menumbuhkan, nah, kalau di prestasi tadi berarti meningkatkan prestasi tadi, yaitu ada sebuah kalimat prakarsa perubahan juga bisa, kemudian menumbuhkan karakter, budi pekerti melalui kebiasaan di lingkungan sekolah sudah bisa. Khusus mungkin kami memang seperti yang dikatakan dulu menekankan pada karakter anak, terutama di kelas tinggi. Kalau di kelas rendah itu luar biasa, diberi contoh, disuruh itu sudah mengikuti ya. Di kelas rendah mulai berubah itu kelas 3 itu sudah menunjukkan jati dirinya. Tapi kalau kelas 1, 2 itu luar biasa manutnya. Seperti yang kemarin saya katakan di upacara bahwa kita mempunyai 4 kata ajaib. Jika memberikan kepada anak-anak, minta tolong, minta bantuan itu harus mengatakan tolong. Matur nuwun itu ya, ditimbali matur dalem, diparingi
derek langkung yen luput pangapunten. Anak-anak itu luput tidak tahu, lepas juga tidak tahu, yang salah itu salah atau ya itu harus dilaksanakan. Kalau di kelas-kelas rendah itu luar biasa, tapi kalau sudah mulai kelas 3, 4, 5 itu memang harus selalu diingatkan. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih khusus. Jadi yang kita simpulkan tadi khusus inisiatifnya itu menumbuhkan karakter gitu kan, karakter pesan didik melalui kebiasaan tadi apa tuh? 4 kata ajaib. Berarti kita istilahnya harus sering mengingatkan. Jadi khusus juga bisa lewat lagu gitu Pak. Apakah bisa dikasih pakai di semua bisa mungkin bisa. Pada lagunya itu enak ya Bu ya? Ya, enak. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa istilahnya yang dihafal lagunya saya tidak bantuan khusus ya, kita istilahnya eksekutifnya bisa pakai itu. Ada itu ya. Mungkin ada yang punya lagu lain, itu sekedar untuk mengingatkan. Kemudian apakah ini Bapak Ibu kita perlu membuat poster Bapak Ibu yang 4 kata ajaib kita tempel di setiap kelas Bapak Ibu? Bisa ya. Itu sekaligus juga membantu kita untuk tidak sering mengingatkan di Bapak Ibu. Jadi tadi buat lagu bisa, kemudian tadi selalu mengingatkan dan posterisasi buat Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan menumbuhkan karakter, mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan lagi. Terima kasih. Terkait dengan pembentukan karakter, sekarang ini kelihatannya itu anak-anak untuk lagu-lagu nasional, lagu-lagu Jawa itu kelihatannya banyak yang tidak hafal. Bahkan kalau disuruh nyanyi Indonesia Raya saja mungkin maju aja ke beberapa detik. Kalau lagu seperti itu Yang sepatu itu. kalau kebanyakan ditanya lagu nasional itu apa saja, mungkin juga bisa jawab ya. Misalkan Indonesia Raya itu lagi Pancasila. Tetapi ya ketika anak-anak mungkin disuruh nyanyi, apakah anak-anak kita sama-sama nyanyi ini? Saya belum hafal dulu. Padahal kita untuk menuju ke profil pelajar Pancasila itu baiknya untuk nasionalisme kita kepada anak-anak kita. Mungkin di SMP pun anak-anak kalau ditanya SMA lagu-lagu nasional itu banyak yang tidak paham dan tidak hafal, dan itu marilah kita mungkin sebagai sekolah dasar ya, kita wujudkan itu. Mungkin bisa setiap hari apa itu kita nyanyi sama-sama. Mungkin kalau untuk lagu bisa untuk semua kelas ya Bu, kelas 1 sampai 6 karena itu memang lagu nasional. Nah, misalkan minggu ini nanti kita nyanyi sama-sama, karena atau biasanya kalau kita upacara kita kan juga menyanyikan lagu wajib nasional lah. Jangan melulu setiap hari kelihatannya kok hanya Pancasila terus. Marilah mungkin dari sedikit itu kita bisa sikap nasionalismenya dengan salah satunya kita mengajarkan tentang lagu-lagu nasional, sehingga anak-anak kita mungkin nanti di SMP, SMA, bahkan kalau di masyarakat. Bahkan juga saya kemarin itu di upacara peringatan 17 Agustus ada lomba itu tentang lagu nasional. Itu banyak-banyak dari orang-orang kita yang banyak yang tidak hafal, apalagi anak-anak kita itu yang lomba itu. Marilah kita gerakkan untuk itu. Mungkin penerapan lagu-lagu nasional itu kita ajarkan sejak SD, sehingga anak-anak akan nasionalismenya tentang lagu-lagu nasional itu bisa melekat dan mungkin bisa mendapat kecil seperti itu Pak. Terima kasih. Ini sebenarnya setiap minggu kita itu sudah upacara ya. Situ kita sudah setiap hari juga kita sudah memutarkan video-video lagu-lagu wajib, kadang juga ada lagu-lagu daerah.
Ya, ini saat upacara itu kita sering nyanyikan lagu Garuda Pancasila gitu Bapak Ibu. Anak-anak ya. Ini saya usul Bapak Ibu. Seandainya setiap upacara kita tentukan lagunya. Mungkin saudara senang gitu. Selesai kita tentukan, besok kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Jadi selama 1 minggu itu kita mencari waktu yang misalnya tambahan waktu untuk kita mengajarkan ke murid-murid kita. Kemudian satu upacara kita nyanyikan bersama-sama seperti itu Bapak Ibu. Ya, Jadi ada kesepakatan besok minggu depan lagu ini. Jadi nanti pada harinya anak akan menghafal semua lagu wajib. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Dari YouTube. Jadi kalau kita usaha bersama, setelah kita Asmaul Husna, kita menyanyikan salah satu yaitu lagu nasional setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Itu kalau saya mendengarkan di SMP 5 kan, bahkan saya SMP 5 setelah Asmaul Husna pasti lagu nasional itu pasti. Jadi saya sarankan setiap hari kita siji habis Asmaul Husna menyanyikan salah satu lagu. disepakati di upacara itu. Tapi tidak ganti upacara itu enggak yang ini kesepakatan lagi setelah dulu kan kita juga sama setelah kita Asmaul Husna kita nyanyikan Garuda Pancasila Indonesia Raya. Bebas. Saya harapkan ya seperti itu. Jadi gini, Bu Atina yang memutuskan lagunya apa guys setelah upacara gitu. Mungkin bisa disampaikan besok minggu pengumuman misalnya kan di akhir nyanyikan lagu wajib ini, jadi guru siap seperti itu. Tidak harus saya, melainkan panjenengan yang guru kelas 5-nya sudah bisa. Tetapi dengan syarat panjenengan yang lagu saya, kalau mau jenengan lagu itu juga baca lagu ini lah itu panjenengan lagi karena hampir rata-rata yang tugas adalah kelas 5 dan kelas 6. Jadi dengan kita pembiasaan nyanyikan lagu-lagu nasional setiap hari, berarti anak-anak itu sudah setiap harinya berarti setiap hari beda-beda. Untuk sementara apakah 2 itu saja dulu? Ya. Misalnya perubahan itu tidak langsung yang besar itu ya, mulai dari yang terkecil dulu Bapak Ibu. Ya, misalnya semoga istilahnya kegiatan diskusi seperti ini kalau bisa kita agendakan waktu itu. Iya Pak, siap. Ya, bagus sih Bapak Ibu. Jadi 2 tadi itu saja ya. Sebenarnya masih banyak dulu, cuman ini saja yang kita pakai. Jadi ini sudah dijawab nih, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama tadi menumbuhkan karakter peserta didik melalui kebiasaan yang positif itu ya. Dan apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru murid. Jadi bersama-sama tadi kolaborasinya kita bersama-sama menentukan lagunya apa, kita latih di waktu-waktu tambahan. Ya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi? Tadi menyanyikan lagu wajib dan daerah, kemudian yang tadi 5 kata asing ya Bapak Ibu, itu kegiatan yang menempelkan poster, kemudian lewat lagu, kemudian juga lewat penyampaian. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rancangan Prakarsa Pemuda? Jadi ini kira-kira apa kita laksanakan mulai besok gitu Pak. Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan tadi itu sudah terikat dalam yang namanya Bagja. Bagja itu adalah model manajemen perubahan Bapak Ibu. Jadi kita sudah bertanya, ambil dari mimpi, jadi kita mimpi tadi, kita bermimpi tadi anak mempunyai karakter yang baik itu. Kemudian rencana tadi sudah kita jabarkan tadi, kemudian atur eksekusi. Nah sebenarnya tadi mulai besok pagi ya Bapak Ibu. Jadi kemarin di CPT saya juga disuruh diminta untuk membuat Bagja itu. Jadi ini kita diskusi membuat perubahan bersama. Jadi bukan inisiatif saya, tapi Bapak Ibu secara diskusi kita bersama di Bapak Ibu. Jadi Prakarsa program kita adalah menumbuhkan karakter bangsa didik lewat kebiasaan yang positif. Oke. Dan cukup Bapak Ibu. Jadi tujuan kita tadi sudah tercapai semua Bapak Ibu. Nah, semoga apa yang sudah kita sepakati tadi
dapat kita realisasi ada tindak lanjutnya menjadi sebuah kebiasaan yang positif di lingkungan sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dengan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Baik, terima kasih luar biasa. Sekarang kita buatkan Bapak Pur bisa memandu kita berdiskusi. Jadi kegiatan hari ini memang diskusi tentang visi dan kata perubahan. Ternyata ada 2 poin tadi yang disepakati. Lagu nasional dan lagu daerah memang perlu tidak usah banyak-banyak, kita buatin narasi daerah yang mentes. Selamat sudah berproses, kemudian sudah ada alurnya, dengan nanti ini dijabarkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kalau memang harus minggu depan laksanakan, ya kita minggu depan kita laksanakan. Baik, program untuk diskusi hari ini, apakah ada pertanyaan Bapak tentang hal seperti yang mungkin yang belum paham untuk kegiatan hari ini, karena ini memang diskusi ini untuk menggali mimpinya, menggali mimpi sekolahan, kemudian membuat praktek perubahan. Kelihatannya sudah cukup karena Saya itu gini. Kemudian mohon izin, kami akan berdua sebentar untuk menyelesaikan pendampingan ini. Jika Bapak Ibu Guru masih ada kegiatan berikutnya, bukannya untuk kami persilahkan untuk kegiatan berikutnya. Nanti kami berdua saja untuk menyelesaikan pendampingan ini. Begitu.